Oh yang repe-repe yang Jangan Pep. ya yang gimana ya? Ye, sagening apa siapa situ? Acan mulai Ya sakit tuh Pak Pep. Pak Pep Rewe. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Akang Teteh. Suara angin. Mohon share screen ya. Kepala kamu? Ya, muncul Akang. Kan? Udah Bu. Oke, siap. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada sore hari ini kita dapat melanjutkan umpan balik penyusunan rencana tindak lanjut atau RTL dan pengantar bukti karya Akang Teteh. Jadi nanti harus mengupload bukti karya selama PKG maaf. Lupa cium PPG ya. Program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Nah, seperti biasa, Kang Teteh, sebelum kita memasuki pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Seperti biasa ya, kita membahas dulu kesepakatan kelas. Silahkan Akang Teteh. Kita di sini menghargai waktu selama 2 JP ya. 2 JP itu berarti 2 kali 45 menit. Akang Teteh silahkan aktif mendengarkan saat peserta lain berbicara. Terus hargai semua usaha dan mari semua berpartisipasi. Halo Bapak Ibu, tujuan dari sesi kita hari ini adalah yang pertama, Bapak Ibu mendapat umpan balik dari peserta lain terhadap penyusunan rencana tindak lanjut atau RTL yang telah dibuat dengan melibatkan komunitas belajar di sekolah selama 1 jam. Jadi nanti dikasih waktu ya, dikasih biasa kita ke breakout room buat mengisi dan menonton RTL yang sudah dibuat rekan-rekan Akang Teteh semua. Kemudian Akang Teteh nanti dapat membuat dan mengunggah bukti karya pada Playroom PMM yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti PKG PJOK selama 1 JP juga. Nah, agenda kita hari ini pengantar umpan balik RTL selama 7 menit. Kemudian pernyataan pemantik umpan balik RTL selama 8 menit. Kemudian yang ketiga analisis dan umpan balik RTL selama 30 menit. Kemudian pengantar bukti karya 45 menit. Nah, untuk pengantar umpan balik RTL, di situ bahan tayang perencanaan program berbasis proyek melalui komunitas belajar. Udah dijelaskan ya Kang Teteh kemarin, maksimalnya 9 slide. Di situ ada judul, latar belakang, tujuan, capaian, struktur, pernyataan tentang kapasitas, kemudian rencana evaluasi dan kemungkinan tantangan yang terjadi. Kemudian RTL yang Akang Teteh buat akan mendapat penguatan dari Fasil. Selanjutnya mempresentasikan RTL tersebut di sekolah. Terus diunggah di YouTube, kemudian ditindaklanjuti. Hari ini kita akan menindaklanjuti terhadap video tersebut. Perencanaan program berbasis proyek melalui komunitas belajar, di situ udah
Ada penilaian meliputi tujuan program, kelengkapan rencana, dan struktur program. Kemudian keterlibatan komunitas dan rencana evaluasi. Keseluruhan aspek unggah tugas. Di situ bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Terus notulen, dokumentasi, dan dokumen lain yang relevan. Akang Teteh, kemudian ini rubriknya. Nah, sekarang ini ringkasan rubrik penilaian RTL ya, Kang Teteh. Kemudian pertanyaan pemantik. Di situ ada beberapa pertanyaan, apakah penyusunan RTL rencana program berbasis proyek sudah mengacu pada rubrik penilaian RTL? Di yang saya udah share apa? Word nggak? Akang Teteh udah dibuka? Udah Bu, ada. Udah kelihatan? Yang analisis umpan balik? Ada Bu, kelihatan. Ada? Ya, jadi nanti Akang Teteh silahkan nanti bikin analisis dan umpan balik yang temennya. Biasa seperti kemarin, di situ ada yang nama yang menganalisis, terus RTL-nya atas nama siapa, di situ ada skornya sudah nyampe berapa, 1, 2, 3, dan 4. Kalau sudah masih kurang, boleh di 2. Kalau sudah cukup di 3 dan sudah baik di 4. Langsung kita bikin room dulu aja ya, Kang Teteh, mohon izin. Tiga kelompok aja ya. Jadi nanti tiap kelompok upayain ngerjain berarti 2 orang. Ada 12 orang ya ini. Silahkan berpasangan, Akang Teteh menilai RTL temennya. Bang Dani masuk lagi ya? Empat, 12, 13 nanti lah. Oke, silahkan Akang Teteh masuk ke main room-nya. Ada yang mati nih. Nah, iya kan dia. Kang Sajid, kelompok berapa? ITSD kemana Kang Sajid? Abi kelompok tilu teh Oh iya siap. Kita sarang Ramli. ya siap, bentar diedit lagi. Oh, udah ada. Kang Dery masuk kelompok ini deh.
Ayah dong kenal tuh ya mahasiswa PPG. Hah? Eta ngesian anu di grup. Ada anu format penilaian. Nah, eta RTL. Bari ningali video RTL lu batur, sudah sesuai belum jika kamari we Kang? Penting aya dua anu sampel. Aya budget sampel. Anu ki kudu ieu sia Kang, dak dikumpulkeun dina Google Drive. Sok we lah nganilain saha we Pak berpasangan gitu. Nyari ieu bebas ek nu saha wae Oh, gitu. da ieu skor mah. Berarti katana aspekna dibacalannya. Disesuaikan kita. CPNS kalau lulus kira aing males. Sebenarnya hari dinas mah ieu dan izin. Izinnya ribetnya. Ke PJ Kabupaten. Hari provinsi ka mana? Nge-share Google Form doang. Hari atunya. Diambilkeun harian S2. Ada teh daftar dosen cenah. Kucil. Di nya eta teu jadi nama. Izina kudu ka Ribet. Tapi alhamdulillah saya mama tadi mah ditolak di KCD mah BG. Tuh dianggap-anggap acan. Itu udah telat ya, Bapak. Pengumuman itu ada di jam 3, pendaftaran ditutup jam 4, tapi ditutup. Tidak ada kelonggaran. Nah, terus tiba-tiba ya WA deui gitu.
Yang mau daftar CPNS silakan mengisi link ini. Ya atau lah orang deh iseng-iseng aja. Hajat. Kerjakeun itu, kerjakeun. Bararingungan. Biasanya sok manggil mun bararingung teh. Cina dia kudu dipisah dia, di out ya.
Silahkan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan. Presentasinya cukup seorang aja deh. Aya abi kelompok sabariji ya. Tilu, Ramli tilu. Tilu. Apep iya nya presentasi. Ya, mohon maaf Bu, teu maksimal bina nuju di luar ya teh jadi bawa laptop dengan handphone. Bangga kan, Kang Ajat? Bagian? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menampilkan Bu, hasil presentasi dari kelompok 1 yang beranggotakan Pak Pep, Pak Dani, Pak Budi Kuadrat, dan saya sendiri. Nah, yang pertama saya menganalisis RTL Pak Pep. Aspek yang dianalisis, 1. Tujuan program mengarah pada perwujudan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, yaitu skornya 4, sudah baik. Dan yang kedua, tujuan program mendukung penumbuhan suara, pilihan, dan kepemilikan dalam diri peserta didik, itu nilai skornya 4. Yang ketiga, tujuan program dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program. Skornya 4. Terus yang keempat itu deskripsi target peserta yang dilibatkan jelas cakupannya. Skornya 3. Yang kelima, lini masa perencanaan dan pelaksanaan yang rinci. Skornya 4. Potensi tantangan dalam pelaksanaan, skornya 3. Rencana solusi untuk mengatasi tantangan yang relevan, skornya 3. Ragam sumber daya yang akan digunakan untuk melakukan program, skornya 4. Upaya untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program, skornya 4. Rencana pelibatan komunitas atau mitra, skornya 3. Lini masa evaluasi yang jelas, skornya 4. Sumber data yang akan diambil untuk bahan evaluasi, skornya 3. Teknik pengambilan data, observasi, dialog, survei, wawancara, dan lainnya, skornya 4. Dan kemungkinan tantangan, skornya 3. Jadi semuanya total skor 52. Dan sudah sangat bagus. Umpan balik dari saya bahwa tujuan program sudah sangat baik, yang mengarah pada pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, serta mendukung pengembangan suara, pilihan, dan kepemilikan. Selanjutnya, perencanaannya termasuk lini masa dan indikator ketercapaian sangat rinci dan dapat membantu dalam pelaksanaan program secara terstruktur. Ragam sumber daya yang direncanakan sudah cukup lengkap untuk mendukung pelaksanaan program. Yang terakhir, itu upaya pelibatan peserta didik sebagai kontributor utama menjadi poin penting yang sangat mendukung pembelajaran aktif. Mungkin itu hasil dari analisis mengenai RTL PA yang dibikin Pak Pep. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan. Silakan kelompok 2. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang RTL, analisis dan umpan balik rencana tindak lanjut TKG TJOK. Nama penganalisis saya sendiri Sri Nurmalasari, RTL atas nama Pasuryana. Untuk aspek yang dianalisis, yang pertama adalah tujuan program. Tujuan program mengarah pada perwujudan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, skornya 4. Tujuan program mendukung penumbuhan suara pilihan dan kepemilikan dalam diri peserta didik, 4. Tujuan program dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program, nilainya 4. Deskripsi target peserta yang dilibatkan jelas cakupannya, nilainya 4. Lini masa perencanaan dan pelaksanaan yang dirinci, nilainya 3, skornya. Potensi tantangan dalam pelaksanaan, 3. Rencana solusi untuk mengatasi tantangan yang relevan, skornya 4. Ragam sumber daya yang akan digunakan untuk melakukan program, skornya 3. Upaya untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program, skornya 4. Rencana pelibatan komunitas atau mitra, skornya 3. Lini masa evaluasi yang jelas, skornya 4. Sumber data yang akan diambil untuk bahan evaluasi, skornya 4. Teknik pengambilan data, observasi, dialog, survei, wawancara, lainnya nilainya 4. Kemungkinan tantangan nilainya 4 dan total skor itu ada 52. Umpan balik dari pembuatan RTL yang telah dibuat Pasuryana, semua sudah bagus, sudah berfokus pada perilaku yang lebih spesifik, melibatkan semua peserta didik, sudah berorientasi pada tujuan yang telah dibuat, dan umpan balik yang telah diberikan sudah menunjukkan perilaku yang dapat dikendalikan oleh orang tersebut. Sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kepada kelompok 3. Kelompok 3, punten. Cek cek cek. Cek cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aya sok. Siap. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis RTL dari Bapak Irfan Nurhak ya. Yang pertama, tujuan program mengarah pada perwujudan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Saya skornya 4. Yang kedua, tujuan program mendukung penumbuhan suara pilihan dan kepemilikan dalam diri peserta didik, skornya 4. Untuk tujuan program dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dan dari tujuan besar program, skornya 4. Deskripsi peserta yang dilibatkan jelas cakupannya, skornya 4. Lini masa perencanaan dan pelaksanaan yang rinci, skornya 4. Potensi tantangan dalam pelaksanaan, skornya 4. Rencana solusi untuk mengatasi tantangan yang relevan, skornya 4. Ragam sumber daya yang digunakan untuk melakukan program skornya 3.
upaya untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program, skornya juga 4. Rencana pelibatan komunitas atau mitra, skornya 3. Lini masa evaluasi yang jelas, skornya 4. Sumber data yang akan diambil untuk bahan evaluasi, skornya 4. Sumber data yang diambil untuk bahan evaluasi, skornya 4. Teknik pengambilan data, observasi, dialog, survei, wawancara, dan yang lainnya 4. Kemungkinan tantangan, skornya juga 4. Untuk total skor yaitu 54. Untuk umpan baliknya mungkin sedikit saja ya, karena kalau dilihat RTA yang dibuat oleh Pak Irfan itu sudah cukup baik. Hanya saja yang pertama mungkin dalam RTA-nya tidak melibatkan komunitas ya, misalkan dari yang saya lihat RTA-nya tentang pertandingan voli, tidak melibatkan dari pihak luar, misalkan dari PBPSI setempat dan komite sekolah yang ada di sekolah tersebut. Yang kedua, harus ada penekanan kepada siswa untuk melaksanakan program yang sudah dilakukan itu lebih kreatif lagi atau lebih serius lagi. Yang terakhir, umpan baliknya lini masa pelaksanaan tidak rinci, jadi tidak jelas tanggal dan pelaksanaannya tidak sesuai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Ramli dari kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil umpan balik di RTL Kang Irfan ya. Silakan Akang Teteh nanti upload ya penilaian ini di Google Drive yang sudah disediakan. Kemudian kalau bisa mah diperbaiki apa yang kurang, kalau belum pas silahkan diperbaiki. Okay. Ya Bu, mungkin nanti malam di ininya Bu, sekarang nggak bawa peralatan tempurnya. Malam ini sudah di-upload ya, Akang Teteh. Siap Bu. Siap. Mohon izin presentasi lagi ya. Untuk umpan balik berarti sudah beres. Nah, kita masuk ke bukti karya di PMM ya, untuk diseminasi PKG PJOK. Nah, Akang Teteh, ada yang udah pernah ngupload bukti karya belum di PMM? Aksi nyata gitu teh bukti karya atau beda lagi? Oh, kalau Beda bukti kan? karya baru RPP doang yang diupload. Ya, kalau aksi nyata mah di permateri, tapi Iya, kalau pernah ada sekali tapi cuma RPP aja, modul ajar. Kan ada ya berapa poin, nyoba bukti karya di modul ajar aja. ya, hari ini mau dibahas ya Kang Teteh, mohon izin untuk topik pembahasan kita di penguploadan PMM di sini alur aktivitas bukti karya PKG PJOK. Kemudian yang kedua mengunggah bukti karya di PMM. Nah, alur aktivitas bukti karya untuk PKG PJOK 2024. Nah, di situ perjalanan peserta PKG PJOK di minggu pertama sampai minggu kelima, Akang Teteh dari mulai pembukaan dan materi orientasi, kemudian pembelajaran asinkron dan tatap maya, kemudian di minggu ke-6 hari pemberangkatan pembelajaran tatap muka dan jurnal refleksi, kemudian kepulangan, terus di minggu ke-7 sampai dengan 10 pembelajaran asinkron lagi dan tatap maya, kemudian minggu ke-11 dan 12 mengunggah dokumentasi bukti karya selama Akang Teteh mengikuti pembelajaran di program PKG PJOK ini. Di situ
Kalau yang putih, fasilitator menemani peserta. Kemudian kalau yang biru, aktivitas di playroom dan pendampingan oleh fasilitator. Sebagai bagian dari kurikulum program pengembangan kompetensi guru PJOK, peserta diminta untuk berbagi inspirasi dengan membuat dan mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang telah dipelajari selama mengikuti program ini, serta menjadi salah satu prasyarat kelulusan PKG PJOK. Nah, bukti karya adalah produk original, bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Wajib dibuat dan dikumpulkan berdasarkan proses validasi fasilitator. Jadi nanti Akang Teteh ketika membuat itu harus divalidasi dulu sama Bu Abi gitu. Jadi baru nanti muncul di PMM. Kemudian kriteria dan ketentuan penambahan bukti karya. Nah, untuk karya video, pastikan gambar dan suara dapat terlihat dan terdengar jelas. Kemudian video yang menampilkan wajah dan identitas peserta didik wajib mendapat surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserta didik terkait. Kemudian isi karya video maupun dokumen PDF tidak memuat unsur syara, pornografi, ujaran kebencian, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Kemudian yang terakhir, karya bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Kemudian mohon cantumkan kredit atau sumber referensi karya Anda apabila Akang Teteh di situ memuat hasil karya orang lain harus dicantumkan gitu referensinya. Kemudian di sini ada alur validasi bukti karya untuk PKG PJOK. Nah, alur aktivitas bukti karya di LMS diseminasi, silahkan Akang Teteh di situ ada bukti karya paling bawah ya, nggak salah. Ini nih yang ada kotak biru. Kelihatan? Di situ kan ada unggah draft bukti karya, kemudian di situ refleksi berbagi bukti karya, umpan balik penyelenggaraan. Nah, peserta dapat menemukan alur aktivitas bukti karya melalui di menu semua modul. Kemudian aktivitas bukti karya terbagi menjadi 3. Yang pertama, unggah draft bukti karya menggunakan menu bukti karya di sebelah kiri. Kemudian refleksi bukti karya mengikuti sesi virtual bersama fasilitator. Terus berbagi bukti karya, salin tautan bukti karya yang sudah diterbitkan di PMM. Jadi Akang Teteh tinggal mengcopy paste di situ di yang berbagi karya nih. Ya. Yang di BK3 berbagi bukti karya. Jadi nanti si linknya tuh biasanya kalau kita udah upload upload bukti karya kayak tadi. Iya, suka ada bagikan. Ada ya, mohon leres. Silahkan. Kemudian unggah draft bukti karya dan lembar pernyataan di LMS untuk mendapatkan validasi dari fasilitator. Nah, di sini bukti karya periode pengumpulannya 26 sampai 28. Salah kayaknya. Jangan lihat tanggalnya ya. Berarti tanggal yang sesuai di LMS aja silahkan dicek Akang Teteh. Nah, di situ mulai kerjakan. Kemudian di situ Anda dapat memulai mengunggah bukti karya dengan mengakses bagian dari menu bukti karya pada halaman LMS diseminasi PKG PJOK 2024. Perhatikan periode pengumpulan unggah bukti karyanya. Jadi di sini ada tanggal nih. Tanggal yang kayaknya yang fasil yang kemarin. Terus pastikan Anda telah mengunduh dan melengkapi lembar pernyataan persetujuan peserta PKG
PJOK sebelum mengunggah draft bukti karya. Klik make a copy, berarti yang ini nih, untuk menyalin dan mengunduh lembar pernyataan. Kemudian yang ketiga, klik kerjakan untuk mulai mengunggah produk bukti karya. Nah, itu Akang Teteh dengan lembar pernyataan peserta PKG PJOK serta perlu mengunggah lembar pernyataan yang sudah dilengkapi dan ditandatangani dalam ada juga di LMS ya untuk lembar pernyataan peserta PKG PJOK. Nah, terus pemilihan kategori bukti karyanya silakan. Itu ada praktik baik, ada praktik pembelajaran, ada RPP atau modul ajar. Nah, untuk di praktik baik, pembelajaran atau pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain. Dalam konteks program, praktik baik dapat berupa refleksi modul atau hasil refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik dalam format dokumen PDF atau video. Kemudian di praktik pembelajaran, proses pembelajaran guru dengan peserta didik di dalam kelas atau di lapangan ya, kalau guru olahraga Pak. Peserta dapat membuat karya ini dalam bentuk video maupun dokumen PDF aksi nyata. Terus RPP atau modul ajar, RPP atau modul ajar aksi nyata dalam bentuk dokumen PDF. Jadi Akang Teteh silahkan pilih mau yang mana, nggak usah semuanya. Jadi pilih salah satu aja. Nah, kemudian unggah draft bukti karya di LMS kategori praktik baik. Contohnya yang dipilihnya di sini kategori praktik baik. Nah, silahkan diklik Akang Teteh. Nah, ini kan ada panah. Yang mau dipilihnya tuh kategori praktik baik ya. Terus bentuk karyanya apa? Di situ tinggal dipilih. Terus judulnya apa? Terus deskripsinya apa? Silahkan. Di situ kalau video YouTube tinggal di copy paste ya. Salin tautan video yang telah Anda unggah di YouTube, bisa langsung di situ di copy paste. Kemudian lengkapi judul bukti karya dan tambahkan hashtag. Hashtag ini nih, PKG PJOK. Ini nanti mau coba saya share ya ke peserta. Bisi aya nu bingung. Yang deskripsi untuk produk bukti karya Anda. Nah, kemudian ini kategori praktik baik sama ya. Di sini dipilih mau itu SD, SMP, SMA atau SLB. Silahkan Akang Teteh dipilih ya di situ. Kemudian ada apabila tidak terkait dengan jenjang atau kelas, silahkan pilih yang tidak terkait jenjang. Kalau ada jenjangnya, silahkan pilih SD, SMP, SMA tadi ya. Kemudian apabila Anda memilih jenjang tertentu, maka akan muncul pilihan yang memilih kelas dan kata kunci mata pelajaran atau modul proyek. Pilih tema bukti karya Anda. Nah, di tema di sini dipilih nanti ada gambar panah ke bawah tuh. Terus kemudian unggah lembar persetujuan bukti karya Anda yang dan dilengkapi sebelumnya. Berarti diunduhnya di sini, tinggal diuploadnya di sini. Kemudian klik kumpulkan yang di sini nih tahapannya. Terus
ada di sini kategori praktik pembelajaran. Nah, di sini bukti karya, silakan tinggal pilih praktik pembelajaran, terus pilih bentuk karya dari produk yang telah Anda buat. Kalau misalkan video, silakan salin tautan video yang telah Anda unggah di YouTube. Kalau dalam bentuk PDF, silakan unggah dokumen bukti karya dari laptop atau komputer. Berarti pilih yang ini ya. Kalau misalkan bentuk karyanya PDF, nah di bentuk karya di sini. Kalau video, silahkan pilih video, terus klik linknya di sini di copy paste. Lengkapi judul bukti karya dan tambahkan hashtag ini teh pagar ya. Terus pagar guru belajar, pagar juga murid belajar. Kemudian berikan deskripsi singkat untuk produk bukti karya Anda. Nanti deskripsinya diketik di sini. Kemudian di sini untuk kategori praktik pembelajaran. Di situ bisa milih tidak terkait tidak atau ada jenjang, sama kayak yang tadi ya. Silahkan dipilih kelas sama mata pelajaran. Kalau misalkan tidak terkait jenjang, silahkan tidak terkait jenjang, dan disitunya tidak terkait kelas. Kemudian mata pelajarannya atau modul proyeknya apa aja. Memilih sarana prasarana terkait bukti karya Anda. Terus unggah lembar persetujuan bukti karya yang telah diunduh dan dilengkapi sebelumnya. Silakan Akang Teteh diupload di sini. Kemudian klik kumpulkan juga untuk mengunggah draft bukti karya. Panjang sekali ini. Nah, di sini apabila contoh yang akan diuploadnya RPP atau modul ajar, silakan Akang Teteh pilih kategori RPP atau modul ajar, kemudian pilih bentuk karya baik berupa video maupun PDF. Lengkapi dengan hashtag yang tadi. Dan RPP atau modul ajar Anda. Jadi di sini tujuannya juga disertakan. Di sini apabila kategori RPP modul ajar, pilih jenjang yang diinginkan, terus kemudian memilih jenjang tertentu, pilihan untuk memilih kelas dan kata kunci mapel. Lengkapi asesmen. Nah, asesmennya dilengkapi terkait produk bukti karya. Anda juga dapat memilih mode pembelajaran dan melengkapi metode mengajar jika diinginkan, tapi tidak wajib dilakukan. Nah, kemudian klik unggah lembar persetujuan bukti karya yang telah diunduh dan dilengkapi sebelumnya. Kemudian klik kumpulkan yang terakhir. Nah, untuk konfirmasi unggah draft bukti karya di LMS, setelah Anda selesai mengisi semua data untuk mengunggah bukti karya, klik mengumpulkan untuk mengkonfirmasi bahwa bukti karya Anda yang telah dikumpulkan sudah sesuai. Harap diingat bahwa bukti karya yang sudah dikumpulkan tidak dapat diubah kembali sampai dilakukan evaluasi oleh fasilitator dan bukti karya Anda tidak memenuhi syarat. Kemudian bukti karya Anda disetujui dan kemudian diterbitkan pada fitur bukti karya PMM. Jadi sekarang mah diuploadnya di LMS dan nanti otomatis sendiri akan terbit di fitur PMM Akang Teteh. Konfirmasi unggah draft bukti karya di LMS. Setelah Anda melakukan konfirmasi, status unggah draft bukti karya akan berubah menjadi sedang ditinjau. Nah, di sini ada
gambar statusnya sedang ditinjau dan dalam proses validasi oleh fasilitator. Jadi nanti muncul kayak gini kalau Akang Teteh sudah ngupload bukti karya. Kemudian nanti ditinjau oleh fasilitator, dicek apakah sudah sesuai atau ada yang perlu diperbaiki. Kemudian putusan utama dari validasi bukti karya di situ, yang pertama fasilitator akan memvalidasi dan memberikan umpan balik terhadap produk, bukti karya, dan lembar pernyataan peserta sesuai dengan rubrik validasi. Jika bukti karya dinyatakan belum sesuai, maka peserta perlu memperbaiki atau melengkapi kembali dan bukti karya belum dapat diunggah ke PMM. Peserta harus melakukan perbaikan produk bukti karya terlebih dahulu. Dilanjutkan meminta validasi kepada fasilitator. Sebaiknya, jika bukti karya Anda dinyatakan sudah sesuai, maka bukti karya Anda akan diproses untuk diterbitkan di PMM secara otomatis. Mohon cek secara berkala hasil validasi dari fasilitator di LMS. Kemudian, apabila hasil validasi fasilitator belum sesuai, maka Anda akan melihat di sini nih, di pojok kanan atas, statusnya di situ perlu perbaikan pada tampilan LTI bukti karya. Perhatikan umpan balik. Nah, di situ ada umpan balik nanti. Biasanya nanti fasilitator nulis di sini apa yang harus diperbaiki. Nah, klik perbaiki untuk mulai melakukan perbaikan dan mengumpulkan ulang bukti karya. Berarti di sini nih perbaiki. Nah, Akang Teteh tinggal memperbaikinya di situ dan mengupload ulang bukti karya Akang Teteh tersebut. Nah, apabila hasil bukti karya Anda belum sesuai, klik ikon tanda X berwarna merah. Di sini nih berkasnya, berarti di sini berkasnya dihapus. Dokumen sebelumnya dihapus dulu. Nanti ini dihapus. Nah, setelah unggah ulang lagi, nanti di sini jadi ada tampilan seperti ini. Diunggah ulang. Ada yang telah dilakukan revisi sesuai dengan masukan fasilitator. Nah, kemudian apabila lembar persetujuan belum sesuai, klik tanda ikon X berwarna merah untuk menghapus lembar persetujuan sebelumnya. Sebaliknya, jika sudah sesuai, tidak perlu menghapus dokumen yang telah diunggah di awal. Kemudian, unggah ulang lembar persetujuan bukti karya yang telah dilakukan revisi sesuai dengan masukan fasilitator. Catatan, mohon lakukan cek status secara berkala setelah melakukan unggah ulang bukti karya. Nah, apabila hasil bukti karya Anda telah lulus validasi dari fasilitator, maka Anda akan mendapatkan notifikasi bahwa selamat, bukti karya Anda telah lulus proses kurasi. Selanjutnya silakan menunggu hingga bukti karya Anda terbit di PMM. Kemudian Anda hanya perlu menunggu bukti karya Anda diunggah secara otomatis oleh sistem ke Platform Merdeka Mengajar atau PMM. Anda juga dapat melihat umpan balik apabila fasilitator memberikan catatan khusus kalau sudah diperbaiki. Apabila bukti karya sudah berhasil terbit, maka Anda dapat klik lihat bukti karya untuk melihat tampilan yang sudah diunggah di PMM. Silahkan Akang Teteh, apabila bukti karya telah terbit, nah nanti muncul ini. Sekarang bukti karya Anda sudah dapat dibagikan ke teman sejawat.
lihat bukti karya Anda di PMM melalui tombol di bawah. Di situ ada lihat bukti karya. Kemudian bagaimana cara membagikan bukti karya Anda? Nah, yang pertama silakan buka menu bukti karya pada Playroom Merdeka Mengajar. Yang tadi sudah dijelaskan, silakan buka menu bukti karya. Kemudian yang kedua pilih karya saya dan pastikan Anda telah mengunggah karya. Kemudian buka kategori karya yang Anda ingin bagikan. Kemudian pilih karya Anda yang telah berhasil diunggah. Kemudian cari tombol bagikan karya. Untuk kebutuhan PPKG PJOK gunakan opsi salin link untuk ditautkan ke LMS. Setelah peserta mengunggah bukti karya ke PMM, peserta perlu melampirkan tautan bukti karya ke LMS dengan mengikuti langkah membagikan bukti karya sebelumnya. Catatan untuk bukti karya yang sudah diunggah hanya dapat mengedit deskripsi saja. Kemudian fasilitator membuka tautan bukti karya dan memastikan bahwa file yang diunggah sama dengan yang telah mendapat validasi. Silakan, Akang Teteh barangkali ada yang mau bertanya jawab seputar bukti karya atau ada yang belum dipahami? Atau sudah cukup jelas? Harus tutorial langsung di PMM. Jelas, Bu. Insya Allah ya tidak ada kesulitan. Jadi tadi nanti tinggal ngerjain di LMS, nanti secara langsung ngelink sendiri ke PMM. Jadi nanti setelah udah sukses dan muncul bukti karya Anda telah berhasil terbit di PMM, silahkan dibuka PMM-nya. Kemudian nanti tinggal di copy paste linknya. Ini Bu, sedikit. Gimana Kang Ramli? Tadi di awal yang bukti karya itu bisa RPP, bisa video atau harus semuanya Bu? Salah satu aja Kang Ramli, mangga bade milih nu mana. RPP juga upayain jangan copy paste nemplok buatan orang, kalaupun ada referensi yang diambil silakan jadi di daftar pustakanya disertakan gitu. Seperti itu. Iya Bu. Upayain mah yang kemarin yang backward design gitu, yang Akang Ramli bikin sendiri. Yang diupload kemarin di LMS. Iya. Kalau mau link YouTube, misalkan kemarin lagi share atau lagi bikin kemarin RTL ya, rencana tindak lanjut, boleh juga. Pilih salah satu aja. Ya, siap Bu. Siap. Mangga yang lainnya. Masih ada yang mau ditanyakan atau masih bingung atau sudah cukup jelas? Cukup Bu, nanti kalau ada apa-apa di grup mungkin ditanyakan. Oke, karena masih ada yang banyak yang. Nah, di situ langkah upload video dengan tautan. Lakukan langkah berikut untuk dapat menautkan video YouTube. Yang pertama, pastikan video Anda sudah diunggah melalui akun YouTube Anda. Kemudian pastikan video tidak disetel untuk pribadi. Kalau link YouTube-nya. Soalnya kalau untuk pribadi berarti tidak bisa dibuka sama orang lain. Kemudian klik bagikan atau share pada bagian bawah video. Kemudian klik salin copy untuk menyalin tautan video milik Anda.
Nah, biasanya visibilitas video bukti karya di sini tah. Kalau yang pengaturan YouTube-nya disetel untuk pribadi seperti ini. Jadi nanti tidak muncul bukti karyanya. Jadi silahkan video ini disetel untuk pribadi. Terjadi karena pemilik video tersebut menyetel visibilitas video untuk pribadi privatnya saja pada channel YouTube-nya. Jadi nanti blank kayak gini. YouTube, nah, kunjungi studioyoutube.com, lalu pilih konten. Biasanya mah ngajajar tak ya Akang Teteh mungkin udah beberapa ngupload video pasti munculnya gini ke bawah muncul beberapa video. Nah, kemudian pilih video yang ingin diubah visibilitasnya. Tadi situ ada yang privat, ada gambar mata ditutup, itu biasanya untuk pribadi. Kemudian klik private pada kolom visibility. Nah, kemudian ganti di situ ada pilihan di situ privat. Ini kecil banget. Ventilated terus public. Nah, silahkan Akang Teteh pilih public ya, jangan yang privat. Nah, kendala video yang tidak tersedia tonton di YouTube dapat terjadi karena terdapat masalah hak cipta atau copyright pada video channel YouTube. Masalah ini biasanya terjadi jika pemilik video menggunakan latar musik yang memiliki hak cipta. Jadi pilih Akang Teteh dina video YouTube-na menggunakan musik yang memiliki hak cipta, pasti itu di-banned sama YouTube. Nah, kemudian YouTube memiliki kebijakan bahwa video yang terkena masalah hak cipta tidak bisa diputar di aplikasi lain selain di YouTube. Oleh karena itu, agar video bisa diputar di bukti karya, pastikan video yang diunggah ke YouTube tidak melanggar hak cipta. Langkah mengecek hak cipta video di YouTube. Silahkan kunjungi studioyoutube.com, lalu pilih konten dan pilih video yang ingin diperiksa. Di situ kunjungi studioyoutube.com, pilih konten. Di sini nih ada pilihan konten, kemudian pilih video yang akan diperiksa. Kemudian pilih copyright. Di sini nih ada tulisan copyright. Kemudian periksa apakah video terkena pelanggaran atau hak cipta atau tidak. Jika ya, Anda bisa mengubah latar musik di video Anda. Janten tiasa dirubah Akang Teteh. Pilih aya musik anu melanggar hak cipta. Nah, pelajari materi lebih lanjut dan pertanyaan yang sering ditanyakan melalui bit informasi bukti karya. Nah, alhamdulillah pertemuan hari ini sudah beres Akang Teteh. Mohon izin untuk membuka kameranya untuk difoto 2 pertemuan terakhir ya. Ayo nu bade moto. Ih, HP Abi di mana deh? Pak Ajat biasa Pak Ajat. Pak Ajat, Dimas, Mari ngasuh. Pak Ajat Ya, kemarin sakelas sareng Pak Suryana Pak Ajat. Ya, tah. Katingali teh nuju ngopena. Orang-orang jumpa. Pak Jajang ngasuh, abdi ge ngasuh aing Pak Jajang sami wae. Abi ge nuju ieu ya. Oh. Ya. Satu, dua. Pak Jajang ngasuh. Pak Jajang we di CPKN nu gitu. Terus ngalembur.
Lanjutin udah bisa dikondisikan eta. Pak Jajang juga lembur eta teh kumaha masih di CP tuh. Dia ngasuh Kang Idoy Gabi. Atuh da menidugi ka sonten emang jam sabaraha di sekolah. Naik kapan naik gaji Pak 2 juta. Ya nama nu ngasuh budak Kalau teh di dibayar CP. itu udah nyoblos Prabowo mah. Saya datana aja nih mah teu kap. Oh, Pak Wia Yang satu budak teh budak. 2 tahun hayang we ulin mui. Foto. Foto pajak, foto. Hitung Jajang we. dua anak meuli lahun. Siap. Wah, gadis. Bisa kebiasaan hayu. 2, 3. Urang ge boga gadis Pak Jajang mau diamprokeun apa Jajang gadis urang gadis. Kalau nanti mata benar minta pakai kopi. Foto Jat. Siap. Fotonya pajak, foto. 1, 2, 3. Deh pajang deh. Pajak. Pajak jaga studi kasus lebih pisannya ya foto. 1, 2, 3. Sip. Bapak Pirawi sarep nanging di lapang ban. Tadi ya, Pep. buat Ram ulang tahun buat Ram Nyimpang Kang Oyang nyimpang. Tadi ya, Pep. Udah batur ya. Nanti. pada buat Ram misalnya pasti akan ulang tahun biar tumpang Mengapa? Keren dong. Pas sajid ke mana tuh sini? Ayah. Di luar. Tadi upload dia nu diuban balik. Beli kawan. Pak Jajang mah tos beres juga nayanya. Sekadang video sem Pak Jajang. Iya kanggo bukti karya. Nomor video Sam. Untuk video anu bade di-upload ke nana ieu. Bade video bade RPP. Abi mah juga nanti video kan ada jahat kuota Pak. bukti karya modul unggul bisa berarti nggak sih jam video Kalau saya nanya sob. Saya lain video modul Pak. lamun modul unggul mangke rapi penting udah ngupload bukti karya di PMM mah babari. jangan PPG. kan ayah nujun video nih 2 ayah nu modul unggul atau RPU ayah